Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi alaihi salatu wassalam. Melanjutkan bahasan kitab Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk ke pasal atau bab ke-54 tentang rahmat itu terbagi menjadi 100 bagian. Dan sudah kita bahas pada sebelumnya hadis nomor 99 tentang masalah gabungan hadis ya, dari 95 sampai 99 tentang masalah siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi oleh Allah SWT. Dan sudah panjang lebar kita singgung tentang masalah pentingnya berkasih sayang kepada anak dan hak-hak anak dalam Islam. Hadis pada pagi ini saya bacakan terlebih dahulu hadis nomor 100. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Al-Hakam ibn Nafi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, akhbarana Sa'id ibn Musayyib atau Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allah azza wa jalla rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'in wa anzala fil ardi juz'an wahida famin dhalikal juz'i yataraham al khalq hatta tarfa al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengabarkan kepada kami bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menciptakan rahmat itu atau kasih sayang 100 bagian. Lalu yang 99 ditahan atau dipegang olehnya atau di sisinya. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepada kita. 99-nya masih disimpan di sisinya. Sedangkan satu bagian diturunkan di bumi. Lalu dari satu bagian itulah makhluk saling mencintai hingga kuda yang mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir mengenainya atau menginjaknya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang luasnya rahmat Allah. Dan rahmat luas sekali maknanya, masuk dalamnya kasih sayang, cinta, perhatian, ya, kepedulian, ini semua masuk dalam makna rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 100 rahmat. Dan semua itu Allah subhanahu wa ta'ala menahan 99 di sisinya. Allah akan berikan nanti di akhirat. Dan satu diturunkan di muka bumi ini. Dan satu itu mencakup semua bentuk kasih sayang. Dijelaskan dalam hadis ini sampai seekor kuda yang biasa anaknya jalan di bawah kuda, di bawah induknya, itu sengaja mengangkat kakinya agar anaknya tidak kena. Jadi sama juga masuk dalamnya adalah bagaimana seorang ibu pada saat memeluk anaknya yang menangis, menyusuinya pada saat perlu, mengurusnya pada saat memang perlu diurus. Ini semua masuk dalam bagian rahmat. Atau apapun yang sifatnya mendorong kita mengasihani orang lain atau mencintai orang lain atau makhluk atau menyukai materi. Misalnya menyukai rumah, menyukai kendaraan, semua itu masuk dalam satu rahmat itu. Dan ini menggambarkan bagaimana luasnya rahmat Allah pada hari kiamat nanti. Kalau seluruh bentuk kasih sayang, cinta, kepedulian, perhatian, itu semuanya di muka bumi ini yang kadang-kadang membuat kita kagum dengan masalah itu cuma satu, bagaimana dengan 99-nya pada hari kiamat. Makanya luas sekali rahmatnya Allah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan setiap orang beriman yang lolos masuk ke dalam surga untuk memberikan syafaat siapapun yang mereka ingin. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, waktu Nabi mau masuk surga, beliau mengatakan umatku, umatku. Maka Allah SWT mengatakan, pergilah hai Muhammad ke neraka, cari siapapun di antara umatmu yang memiliki atau pernah mengucapkan la ilaha atau memiliki keimanan itu seperti koin dirham. Maka Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi ke neraka, mengeluarkan semua umatku yang dalam hatinya ada seperti koin dirham dari keimanan. Lalu kemudian aku kembali lagi, dan Allah masih mengatakan, kembalilah, keluarkan lagi dari umatmu siapapun yang memiliki iman setengah dirham. Maka Nabi SAW kembali lagi ke sana. Artinya setengah dirham ini teman-teman kecil sekali, koin dirham, ya.
bisa dikatakan amalnya tidak ada. Dia cuma modal keimanan saja kepada Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku pun pergi ke neraka mengeluarkan mereka. Tidak tersisa siapapun dalam hatinya seperti itu. Malaikat pandu, ini orangnya, ini orangnya. Nabi SAW keluarkan semua. Setelah kembali ke surga, Allah masih berfirman lagi, wahai Muhammad, kembalilah lagi ke neraka. Keluarkan siapapun dari umatmu yang memiliki seperti biji sawi dari keimanan. Nah, kita tahu biji sawi itu seperti pasir, debu kecil. Maka Nabi SAW pun masuk ke dalam neraka mengeluarkan semuanya. Mengeluarkan semua orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan. Setelah selesai itu pun, kata Nabi SAW, Allah mengizinkan hamba-hambanya untuk memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat, orang-orang beriman memberikan syafaat. Tentu orang beriman tergantung kadar pahala dia yang lebih dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai semua itu, saking luasnya rahmat Allah SWT, Allah mengatakan masih tertinggal syafaatku. Aku masih bisa memberikan syafaat. Lalu kata Nabi SAW, Allah menggenggam satu genggaman di neraka dan mengeluarkan banyak makhluk dengan genggaman tersebut. Ya. Sementara ada hadis lain teman-teman yang berbunyi, pada hari kiamat nanti seluruh langit, 7 lapis langit dan bumi itu di dalam genggamannya telapak tangannya Allah. Berarti kalau Allah mengambil satu genggaman dari neraka banyak sekali. Ya. Maka Allah pun mengeluarkan banyak sekali makhluk, kata Nabi SAW, yang belum pernah beribadah kepada Allah sama sekali. Ini luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah ini jangankan di akhirat nanti yang 99, di dunia saja sudah sangat luas. Seseorang bermaksiat 50 tahun, 70 tahun, taubat, hitungan menit diampuni oleh Allah SWT. Ya. Kita berbuat maksiat kepada Allah, jarang berzikir, jarang bersyukur, Allah kasih makanan, Allah kasih minuman, Allah kasih pakaian, kita bisa menghirup oksigen, kita bisa menggunakan air, bahkan ahli maksiat pun melakukan itu. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Mereka mengatakan atau memvonis Allah punya anak, Allah masih memberi mereka rezeki. Jadi rahmat Allah luas. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, inna rahmatullahi qad ghalabat ghadabuh. Rahmatnya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah telah mengalahkan emosinya atau kemurkahannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin siapapun di antara kita tersesat, masuk neraka. Ya, Allah mau menyelamatkan kita, cuman kitanya yang tidak mau. Di dalam riwayat Bukhari yang lain dijelaskan bahwasanya sempat Nabi SAW melihat seorang ibu yang lagi mau menyusui anaknya atau lagi menyusui anaknya. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, kalau seandainya kita bakar api, lalu kita minta ibu tersebut lempar anaknya di api, kira-kira dia mau lempar gak? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Gak ada ibu mau lempar anaknya di api. Bahkan kebanyakan ibu kalau memang masih normal dalam fitrahnya atau di atas fitrahnya, dia mati lebih dulu baru anaknya gitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang dengan kita. Makanya amal sedikit saja Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan pahala yang besar. Bagaimana bisa kita menilai teman-teman 2 rakaat sholat duha bisa menyelamatkan 360 sendi? Kalau sendi kita, ada sendi seseorang rusak misalnya, butuh biaya 1 juta saja, maka dia butuh 360 juta untuk perbaiki sendinya. Tapi dibalas itu semua dengan 2 rakaat sholat duha, 2 menit, 1 menit kita sholat. Gitu kan? Sedikit saja kita dekatkan diri kepada Allah SWT, Allah tanamkan keimanan dalam hati. Sampai dalam hadis Bukhari dikatakan, Allah Subhanahu Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, ya, tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku, tidak ada amal yang paling aku cintai dari apa yang hamba aku lakukan dari perbuatan wajib. Jadi teman-teman jangan main-main dan jangan lalai dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, ini maksimalkan semuanya, karena ini amal yang paling Allah cintai. Ada orang khusyuk dalam sholat malam tapi sholat wajibnya tidak, ini keliru, gitu kan? Tidak ada amal yang lebih aku cintai, kata Allah, dibandingkan apa yang aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan memegang, matanya dia gunakan melihat, telinganya dia gunakan mendengar, kakinya dia gunakan melangkah. Ya, dalam riwayatnya dikatakan kalau dia berdoa, aku akan terima. Ada juga hadis yang lain, tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan 1 jengkal kecuali aku datang kepadanya dengan
satu depa, dia satu depa, aku satu hasta, dan seterusnya. Kalau dia berjalan, aku berlari. Artinya Allah SWT membalas kita dengan sedikit saja perbuatan, dengan luar biasa dibukanya pintu rahmat itu. Kandungan hadis ini, yang pertama, penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Penjelasan adanya harapan dan kabar gembira bagi kaum muslimin, serta rasa senang yang diberikan kepada mereka, karena biasanya seseorang akan sangat senang jika dapat mengetahui sesuatu yang dijanjikan yang masih tersembunyi. Selain itu, jika dengan satu rahmat saja di dunia ia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, solat, kasih sayang dalam hatinya, dan nikmat-nikmat Allah lainnya, lantas bagaimana dengan 100 rahmat di akhirat kelak, atau 99-nya di akhirat kelak? Berarti memang banyak sekali peluang untuk selamat di akhirat. Makanya kata Nabi SAW tentang masalah orang selamat di akhirat nanti, wala yahliku illa halik. Tidak ada orang nanti masuk neraka di hari kiamat kecuali orang yang memang binasa dasarnya. Betul-betul orangnya itu udah bobrok sekali, layak tidak boleh keluar dari neraka, kena kemunafikannya, kena kekafirannya. Kalau masih ada kebaikan dalam hatinya, Allah SWT masih bisa selamatkan, walaupun dia melalui neraka dulu, gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar pada rahmat-rahmat Allah Ta'ala yang masih disimpan untuk hari kiamat kelak. Termasuk di poin ini teman-teman, luasnya rahmatnya Allah, ya, saking luasnya rahmat Allah dan Allah mau kita bergantung pada rahmat itu, kasih sayangnya Allah. Maka masuk dalam kategori dosa besar kalau orang justru sangka buruk sama Allah dan putus asa dari rahmat, menganggap Allah tidak akan ampuni, Allah tidak akan berikan rezeki. Ini semua dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa-dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Jadi tidak boleh sama sekali. Kita selalu optimis, Allah akan maafkan, Allah akan berikan, ya. Selalu tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita malah sangka buruk dengan Allah, kita akan diberikan sesuai dengan prasangka kita. Sebesar apapun dosa yang kita pernah lakukan, Allah masih bisa maafkan. Tentu akan berbeda derajatnya antara orang yang sibuk dari masa balik ibadah sampai dia meninggal dunia dengan orang yang penuh dengan maksiat kemudian bertaubat. Orang yang sibuk dengan amal saleh sudah 50 tahun puasa Senin Kamis misalnya, sudah 50 tahun sholat malam, dengan orang yang baru 2-3 tahun sholat malam. Betul dia taubat misalnya dari dosa-dosanya, tapi beda derajatnya nanti di surga. Tetapi rahmat Allah luas, orang ini pun yang baru taubat Allah kasih. Dan sangat luas, tidak bisa ketemu teman-teman amal soleh kita dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di surga. Nggak ada lagi masa tua, nggak ada masa anak-anak, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada gangguan orang, nggak ada penyakit. Kata Nabi SAW, bahkan tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari kasturi. Tidak bisa ketemu dengan ibadah yang sedikit yang kita kerjakan. Belum tidak khusyuknya, belum riyaknya, belum perhitungan dalam sedekah, belum segala macam hal. Tapi kalau ini ya semuanya diliputi dengan rahmat Allah SWT, maka jadi mudah. Makanya hadis ini adalah berita gembira bagi orang-orang beriman karena rahmat Allah luas, ya. Sampai orang-orang yang seperti Fir'aun mengaku Tuhan, Allah masih berkata kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Kalian berdua pergi ke Fir'aun dan coba ucapkan kalimat layyin. Orang Arab itu menggunakan istilah layyin teman-teman, kalau seperti roti lembut sekali atau kalau kain lembut sekali, ya, baru digunakan bahasa layyin. Atau mungkin ada kue yang cair, nah biasanya juga menggunakan bahasa itu. Allah SWT mengatakan kepada Musa dan Harun, padahal Fir'aun ini sudah bangka ngaku Tuhan, tidak ada dosa lebih besar daripada itu, nantang Allah SWT. Bahkan waktu Musa AS datang, dia masih mengatakan kepada Haman, tangan kanannya, coba bangunkan bagi aku istana yang tinggi supaya aku bisa lihat Tuhannya Musa. Musa mengatakan Tuhannya di langit, saya mau lihat Tuhannya Musa. Dia suruh prajuritnya buat bangunan tinggi. Ternyata zaman dulu kan tidak ada lift, ya. Dia jalan naik tangga capek sendiri, nah, Fir'aunnya. Tapi Allah SWT masih berkata kepada Musa dan Harun, pergilah kau berdua
kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya kalimat yang layyin. Layyin itu tadi lembut sekali, santun, ingatkan. Ya, siapa tahu dia mau sadar atau dia menerima nasihat. Jadi Allah SWT rahmatnya luas sekali, tidak boleh putus asa. Tentu teman-teman jangan juga kita mengatakan rahmat Allah luas berarti kalau gitu saya leluasa maksiat aja. Bukan itu yang dimaksud ya. Karena saya sudah bilang tadi perbedaannya beda. Beda sekali antara orang yang sibuk dengan ibadah selama 50 tahun dengan orang yang 30 tahun dosa lalu 3 tahun baru taubat. Ini juga bagus diterima taubatnya, tapi ini lebih banyak amalnya. Karena jeda-jeda waktu di mana si fulan tadi, si B misalnya bermaksiat, ini penuh dengan amal soleh kan. Maka ini tentu lebih mulia di sisi Allah SWT. Tetapi rahmat Allah masuk kepada orang yang sudah berbuat dosa, kemudian dia mau bertobat. Itu Allah SWT akan berikan kesempatan dia untuk bertaubat. Yang ketiga, kandungan hadisnya adalah rahmat merupakan salah satu sifat agung Allah. Sifat ini ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma' umat. Ada ayat itu dalam surah Az-Zumar. Ya. Ayat 50-an, 53 tuh, seingat saya. Surah Az-Zumar surah nomor 39. Ini ayat yang paling luar biasa. Kita bisa bergantung pada rahmat Allah dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Di mata manusia ini sudah kriminal, tidak bisa lagi dibahas. Ya. Katakan pada mereka jangan putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah menerima taubat hamba-hambanya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya di bab nomor 55. Wasiat Jibril tentang tetangga. Jadi sekarang kita sudah tutup bahasan tentang masalah rahmat dan ini cuma diangkat Imam Bukhari dengan sebuah hadis saja. Sekarang kita masuk ke hubungan dengan tetangga, bab baru ya. Bab nomor 55, wasiat Jibril alaihissalam tentang tetangga. Hadis pertama dalam bab ini adalah nomor 101. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam saya disebutkan ya, ma zala Jibril alaihi salam yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam terus saja berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa Jibril akan menetapkan warisan baginya. Seperti biasa akan saya rincikan dulu. Tetangga teman-teman adalah orang-orang yang tinggal dekat rumah kita. Sebagian ulama ada yang menyebutkan ada istilah tetangga dekat, ada istilah tetangga jauh. Ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tentang masalah ada tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat adalah yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Itu sesuai dengan hadits Bukhari juga. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berbagi dengan tetangga, siapa yang paling berhak untuk saya berikan? Kata Nabi SAW, yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Gitu kan? Ini menandakan istilah tentang tetangga terdekat. Jadi siapapun yang paling dekat ya, rumahnya dengan kita, atau satu komplek misalnya seperti komplek ini, semua diistilahkan dengan tetangga. Ada makna yang kedua, makna lebih luas. Tetangga adalah diistilahkan siapapun yang berada satu kota. Dan itu diambil dari perkataan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Atha ini salah satu ulama tabi'in, salah satu ulamanya Mekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu guru utamanya beliau. Ini sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah datang ke Mekah untuk umrah. Lalu penduduk Mekah pada ngeroyokin Abdullah bin Umar untuk bertanya hukum. Kata Abdullah bin Umar, saya heran kepada kalian hai penduduk Mekah. Ngapain kalian datang bertanya kepada saya sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Artinya orang ini punya kedudukan yang luar biasa, gitu kan? Sampai-sampai Abdullah bin Umar memujinya, mengatakan tidak usah tanya saya, tanya aja dia, sudah cukup. Padahal dia tabi'in, ini sahabat, gitu kan? Atha bin Abi Rabah ini pernah datang kepada seorang khalifah, Hisham bin Abdul Malik. Jadi dia naik keledai, datang jauh-jauh dari Mekah menuju ke negeri Syam.
Kalau sekarang saja naik pesawat cukup jauh. Kalau dari Jeddah menuju ke negeri Syam 3 jam, 2 jam, 3 jam naik pesawat. Zaman dulu itu orang perjalanan Mekah negeri Syam sebulan dengan kuda tercepat. Kalau naik keledai itu bisa 2 bulan. Lambat sekali. Tapi Atha bin Abi Rabah terkenal dengan kezuhudannya. Tidak pernah sama sekali dia datang ke satu tempat walaupun jauh atau dekat kecuali memang hajat orang lain, bukan hajat dia. Datanglah dia ke istananya khalifah. Begitu dia tiba, ada bersamaan kereta kencana datang. Orang kaya raya. Ternyata di atasnya seorang ulama juga namanya Atha al-Khurasani. Dua-duanya namanya Atha. Ini orang Mekah, ini orang Khurasan dari wilayah Persia. Di kereta kencana ini kebetulan Atha al-Khurasani memang orang kaya raya. Ada anaknya laki-laki. Maka anaknya menceritakan, dia mengatakan, saya belum pernah melihat ayah saya turun menyalami orang kecuali pada saat saya melihat orang itu. Tapi dia tidak tahu siapa orang ini. Ada seseorang digambarkan sama dia. Badannya kurus, kulitnya hitam, matanya satu rusak, kakinya pincang, imamanya besar, bajunya kusut. Dia naik keledai dan pijakan kaki pelananya untuk naik itu dari kayu. Dia miskin sekali. Maka anaknya Atha al-Khurasani ini tertawa melihat keadaannya Atha bin Abi Rabah. Maka dia bilang, waktu saya tertawa, lalu ayah saya marah, menghardik saya mengatakan, kenapa kau tertawain orang? Apalagi kau tidak tahu siapa dia. Maka dia bilang, siapa dia ayah? Ayahnya bilang belum jawab. Ayahnya turun, lalu salaman sama Atha bin Abi Rabah, pelukan, mereka saling tahu sama-sama ulama, cuma yang satu kaya raya, yang satu ini memang keadaannya sederhana sekali. Maka setelah kembali ditanya oleh anaknya, siapa ini ayah? Anda begitu hormati, belum pernah saya lihat Anda turun salaman dengan orang, baru kali ini. Dia bilang, kamu tidak tahu, ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya tabi'in. Jadi tabi'in aja sudah ulama, ini ulamanya tabi'in, jadi gurunya para ulama. Maka dia bilang, saya sudah dengar nama agungnya Atha bin Abi Rabah, tapi saya tidak sangka orangnya seperti ini. Tapi subhanallah, Allah SWT memuliakan orang dengan ilmunya, gitu kan? Bukan karena fisiknya. Dan ini luar biasa. Kisah Atha bin Abi Rabah ini banyak sekali. Orang bisa ambil pelajaran bagi orang yang diuji oleh Allah SWT punya kekurangan fisik, paras wajah, sering ulang-ulangi kisah Atha bin Abi Rabah. Karena dia hafal Al-Quran, dia menjadikan Masjid Haram itu belasan tahun itu sebagai rumahnya, tempat dia belajar. Dia dulu hamba sahaya, budak. Tapi karena tuannya perempuan di Mekah lihat, ini anak ini dia bagi 3 waktunya. Sepertiganya belajar untuk ilmu, sepertiganya dia kerja buat tuannya, sepertiga dia gunakan untuk ibadah. Kadang-kadang lagi kerja, orang-orang Mekah pada datang tanya hukum. Maka di musim haji, tuannya naik di atas batu lalu teriak, mengatakan, hai muslimin, ya, saksikanlah saya membebaskan keterbudakannya Atha bin Abi Rabah karena Allah dan juga untuk muslimin. Akhirnya dia beribadah kepada Allah SWT. Yang jelas Atha bin Abi Rabah ini mau masuk ke istana. Atha al-Khurasani juga mau masuk. Maka masuklah akhirnya berdua. Kata Atha al-Khurasani kepada anaknya, kamu tunggu di sini, kami akan masuk berdua. Ringkas cerita, sudah ketemu di dalam. Pada saat keluar, anaknya Atha al-Khurasani nanya ayahnya, ayah, ceritain apa yang terjadi di dalam. Kata Atha al-Khurasani, ini kisahnya. Dia mengatakan, demi Allah wahai anakku, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan dimasukkan ketemu khalifah. Jadi orang tadi yang kau lihat kekurangan fisik itu, ya, itu pincang kakinya, badannya kurus, kulitnya hitam, bajunya kusut. Kalau bukan karena dia, saya tidak bisa masuk ketemu khalifah. Dan apa kau tahu anakku apa yang terjadi? Pada saat pintu istana dibuka, Khalifah Hisham lihat dari jauh yang masuk Atha bin Abi Rabah. Dia berdiri dari singgasananya jalan menjemput Atha bin Abi Rabah. Belum pernah Khalifah turun jemput orang secara khusus. Orang datang yang salaman, yang cium kepalanya, ya, yang peluk Khalifah itu iya. Tapi ini tidak dia datang. Orang pun yang di situ semua tidak tahu siapa Atha bin Abi Rabah. Zaman dulu tidak ada foto. Orang nggak tahu, orang cuma dengar namanya. Begitu di depan pintu masuk, kata Atha al-Khurasani, saya dipersilahkan duduk di kursi yang dekat dengan pintu gerbang. Kemudian Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya sama Khalifah Hisham. Dia setiap kali dia mau duduk di satu tempat, ditarik tangannya. Hahuna Aba Muhammad, sini loh ayahnya Muhammad. Ditarik tangannya terus sampai ke singgasana. Dan disuruh duduk bersebelahan sama Hisham. Orang-orang semua dalam majlis, bajunya bagus, penampilannya bersih, di majlisnya raja, gitu kan. Kaget dia tuh orang ini, siapa orang ini?
kulitnya hitam, badannya kurus, kumuh begini bajunya, tapi khalifah tunduk betul nih. Maka tiba-tiba dikatakan oleh Hisham, wahai abah ayahnya Muhammad, karena ayah anaknya Atha bin Abi Rabah yang pertama namanya Muhammad, dipanggil ayah Muhammad. Wahai ayahnya Muhammad, apa kira-kira gerangan anda datang ke sini? Maka dia bilang, ada hajat muslimin wahai Amir Mukminin. Bukan hajat dia, hajat muslimin. Apa hajat itu? Sampaikan. Lalu di sini, ini saksi bahasan kita sebenarnya, nanti saya akan lanjutkan kisahnya. Dia bilang, penduduk Mekah, kata Atha bin Abi Rabah, ini dijadikan sebagai hukum oleh sebagian ulama. Penduduk Mekah, tetangganya Allah. Kita akan bahas masalah tetangga ya. Penduduk Madinah, tetangganya Rasulullah SAW. Ini subhanallah, ulama itu kalau bicara teman-teman, kalimat-kalimatnya pun bisa jadi hukum gitu. Jadi yang dia maksudkan di sini adalah, karena ada Ka'bah di Mekah, maka semua penduduk Mekah yang punya rumah tetangganya Allah. Faham maksudnya? Berarti satu kota itu tetangga. Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW. Karena walaupun Rasulullah meninggal, rumahnya masih ada, kuburannya masih ada. Berarti semua penduduk Madinah tetangga Nabi. Ini untuk mengangkat kadar penduduk Mekah sama Madinah. Dia mengatakan, mereka belum menerima atayah mereka. Tahu atayah enggak? Hah? Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Satu masjid enggak ada yang tahu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada pemerintah Islam, kalau ada pemerintah menerapkan hukum Islam, maka yang diterapkan itu ada ataya namanya. Apa itu ataya? Pendapatan negara, ya. Setelah dikeluarkan kebutuhan dasar pemerintah, itu dibagi rata ke masyarakat. Jadi kalau hukum Islam bukan kita bayar pajak, kita dibayar. Karena dianggap Allah buat kita lahir di sini, maka semua ini jadi hak kita, gitu loh. Begitu dalam hukum Islam, ada namanya hukum ataya. Nah zaman dulu tuh diterapkan itu. Penduduk Mekah sama penduduk Madinah tahun itu belum terima bagiannya. Per kepala, mau kaya mau miskin dikasih semua. Berapapun pendapatan pemerintah dibagi rata. Dari anak kecil sampai orang tua. Maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, penduduk Mekah ya Amir Mukminin, tetangganya Allah, penduduk Madinah tetangganya Rasulullah SAW, ataya mereka tahun ini terlambat. Kasih mereka. Kalau tidak ditanggung jawab hari kiamat. Maka Hisham dengan semangat panggil gulam, panggil tukang tulisnya. Tulis sekarang. Segera antarkan atayahnya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi wahai ayahnya Muhammad? Ada, dia bilang. Para mujahidin yang lagi pergi berjihad. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka juga menjaga negara kalian, menjaga agama ini. Gaji mereka terlambat. Telah sampai kepada saya keluhan beberapa istri para mujahid. Gaji mereka terlambat. Berikan gaji mereka. Tulis, hai gulam, gulam ini kayak sekretaris. Tulis, segera kasih uangnya para mujahidin. Ada lagi hai Muhammad? Ada. Banyak yang dia sampaikan, beberapa hajat, tapi semua hajat muslimin. Tidak ada hajatnya dia. Enggak ada dia bilang, saya punya utang bayarin ya. Kenapa antum ketawa? Karena kebiasaan minta dibayarin utang. Enggak ada hajatnya, enggak pernah minta rumah, minta apa. Orang kalau ketemu pejabat pemerintah kesempatan nyampein kan. Ini enggak. Sama sekali semua muslimin. Mungkin ada 5-6 hajat disampaikan sama dia. Udah pas sudah mau selesai, Hisham ini sibuk, khalifah tulis, jalankan. Ini kesempatan disampaikan ini, kalau enggak amanah gitu kan. Maka selesai semua hajat muslimin, Hisham sempat bilang, wahai Aba Muhammad, ayah Muhammad, masih ada enggak? Dia bilang masih ada Amir Mukminin, dan ini lebih penting dari semuanya. Kaget, ini tadi sudah besar luar biasa nih bobotnya, harus bayar ini, bayar itu, bayar ini. Ada lebih penting. Dia bilang apa itu ayah Muhammad? Atha bin Abi Rabah ini memang ulama penasehat. Jadi dia bukan main-main. Ada ulama teman-teman Rabbani betul. Ulama yang mendidik orang. Dia praktisi, dia punya ilmu, dia juga ingin orang lain terapkan. Ada ulama hanya datang ngomong saja. Seperti air mengalir, selesai orang faham, nggak faham terserah gitu. Ya. Ada orang gitu kadang-kadang ngajar kan. Dia datang faham nggak faham terserah. Ada orang enggak. Target setiap orang harus berubah. Beda. Mereka ulama Rabbani. Ini Atha memang begitu, maunya mendidik, makanya sibuk nasihatin orang. Dia berdiri, lalu dia pandang ke arahnya khalifah lagi duduk. Orang semua jadi heran, apa yang terjadi nih? Maka dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, hajat ini penting sekali. Ketahuilah, kamu wahai Amir Mukminin, karena Hisham lebih muda dari dia. Dia bilang, kamu wahai Amir Mukminin, telah lahir di muka bumi ini sendirian.
Kamu juga beramal sekarang, baik atau buruk sendirian. Kamu nanti kalau mati sendirian. Kamu akan dibangkitkan sendirian. Kamu akan dihisap oleh Allah sendirian. Maka hati-hati. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Jangan terpengaruh dengan singgasanamu ini. Jangan terpengaruh dengan dayang-dayang dan orang di sekitarmu. Demi Allah mereka tidak akan bermanfaat untukmu hari kiamat. Selamatkan dirimu. Setelah itu Hisham karena tersentuh nangis dia. Sambil dia pukulkan tongkat yang dia pegang ke karpetnya, ke permadaninya. Lalu dia mengatakan jazakallahu khairan. Artinya siapa orang yang mau datang nasihatin dengan tulus seperti ini, ngingatin masalah akhirat. Orang kalau datang ke presiden, ke raja, walaupun sudah salah nggak apa-apa deh, nggak mau ditegur, yang penting proyeknya masuk. Ini enggak, dia nggak bilang apa-apa. Lalu Atha bin Abi Rabah, kata Atha al-Khurasani yang menceritakan anaknya tadi, dia bilang demi Allah setelah itu Atha bin Abi Rabah berdiri lalu keluar dari majelis, tidak minum seteguk air pun, nggak ada minum air. Ini kita pergi acara perkawinan saya sibuk makan ini makan itu, apalagi di Istana Merdeka sibuk cari makanannya. Dia satu teguk air pun tidak minum, datang 1-2 bulan perjalanan hanya untuk masalah muslimin dan nasihati khalifah demi kebaikan. Kata Atha al-Khurasani, demi Allah Atha bin Abi Rabah keluar dari istana khalifah tidak minum seteguk air pun. Pas di pintu gerbang dikejar oleh sekretarisnya khalifah, dibawa satu kantong uang banyak. Ini dari Amir Mukminin buat anda. Kata Atha bin Abi Rabah, saya datang karena Allah, bukan karena ini. Kembalikan kepada Amir Mukminin. Pulang dalam kondisi miskin, susah. Yang penting hajat muslimin sudah selesai. Ini kisah tentu bukan sedang jadi target kita, tetapi ada sebuah hukum yang kita ambil dari perkataan beliau, yaitu penduduk Mekah adalah tetangganya Allah, penduduk Madinah adalah tetangga Rasulullah SAW. Dari sini juga keluar definisi masalah tetangga. Jadi ada tetangga yang dekat, yang terdekat pintunya, dan ada juga yang dianggap tetangga kalau tinggal dalam satu wilayah bersama-sama. Tetangga ini teman-teman punya hak yang sangat besar dalam agama kita. Baik tetangga itu punya hubungan kerabat sama kita atau tidak, baik kita kenal atau tidak, seagama atau tidak. Jadi bukan karena tetangga kita Nasrani matiin aja listriknya, kan Nasrani, tidak boleh. Tidak boleh, seorang muslim tidak melakukan itu. Bahkan perbuatan buruk tetangga kalau kita bersabar dengannya pahalanya besar. Nabi SAW di Mekah itu tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah tinggal di komplek elitnya. Kayak mungkin kita di Jakarta di Menteng, di Mekah. Sebelahnya itu toko-toko Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kayanya Mekah semua. Nabi SAW kalau mau keluar pagi, itu mereka sepakat semua orang-orang kafir ini sampahnya ditaruh di pintu rumah. Sampah kotoran semua ditaruh di situ banyak. Dan tidak ada celah untuk jalan kecuali harus menginjak kotoran itu karena terlalu banyak. Tapi Nabi SAW keluar melihat sambil senyum. Dikumpul oleh Nabi SAW sampah itu. Dan mereka lihat ini, orang-orang kafir ini lihat, dikumpul. Lalu beliau hadap kepada mereka mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Akhlak yang bagus sekali. Kalau antum gimana itu? Pas tetangga taruh sampah, ini orang gak tahu diri. Ini, itu, segala macam. Nabi SAW cuma senyum mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Sehingga akhirnya mereka malu sendiri. Nggak diulangi lagi sudah. Karena Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang memancing emosi kita teman-teman dengan ghibah, dengan fitnah, kalau antum respon, dia gembira karena targetnya itu. Memang target kita jengkel. Tapi kalau antum tidak peduli, ya sudahlah, ini pahala buat saya. Semoga Allah kasih hidayah. Itu bumerang yang besar buat dia. Paham gak ini? Benar. Allah jadi saksi ya. Oh, saya masih mau nagih satu utang dulu. Sudah tulis jalur nasab belum? Itu utang antum ke saya itu. Harus dibayar. Baik, jadi tetangga ini teman-teman punya hak secara syar'i, baik muslim ataupun non muslim. Ya. Muamalah yang baik dengan mereka itu sampai dalam hadits ini kata Nabi SAW, Jibril setiap kali datang ketemu aku, setiap ketemu selalu mewasiatkan, hai Muhammad sampaikan ke umatmu berbuat baik sama tetangga. Terus saja Jibril mengatakan sampai saya kira akan keluar hukum nanti tetangga dapat warisan. Dapat warisan berarti seperti orang punya nasab. Tapi tentu tetangga tidak dapat warisan ya. Cuman saking seringnya diingatkan oleh Nabi SAW, oleh Jibril SAW, maka Nabi SAW mengira akan ada warisan.
Nanti akan kita jelaskan lebih jauh, masih beberapa bab ke depan masalah tetangga ya. Kita baca dulu kandungan hadis dalam hadis ini. Dikatakan penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Apapun sifatnya. Memberikan makanan, menegur, tegur sapa, ya, membantu kalau dia lagi butuh bantuan, mengantarnya ke rumah sakit misalnya, membawa barangnya, membantu apa sajalah yang berhubungan dengan masalah tetangga, karena mereka orang yang paling terdekat. Kalau terjadi sesuatu, naudzubillah, rumah kebakaran, kita lagi safar, ya mereka yang bisa membantu kita, tetangga orang yang terdekat, gitu kan. Bahkan tolok ukurnya, kalau orang itu mau dianggap baik atau tidak, tanya tetangganya, baik nggak dia? Kalau tetangganya bilang, oh bapak itu masya Allah luar biasa, kalau lewat tegur kami, ya tegur sapa, kemudian sering berbagi, orang tahu. Tapi kalau begitu, bagaimana fulan? Wah parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri. Kalau dikasih sesuatu sama tetangga, balikin piring juga ada isinya. Ini terima selalu ada isinya, kembali kosong terus. Kemudian yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat, ya. Artinya teman-teman, termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT kalau kita punya nikmat, kita berbagi. Dan orang-orang yang terdekat punya hak itu, termasuk tetangga. Baik itu makanan, pakaian, apa saja. Ya, kita mengirim kepada tetangga. Bahkan ada sebuah kaidah syar'i penting. Ya, dalam masalah fikih, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau dalam hukum agama, kalau bapak ibu mau jual rumah, mau jual mobil, tetangga dulu ditawarin. Saking pentingnya hak mereka. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Tetangga dulu. Saya mau jual rumah saya, mau beli enggak? Kiri kanan, depan ditanya. Saya mau jual mobil, mau jual motor. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Dengan niat menerapkan hukum syariat, dapat pahala itu. Saking besarnya hak mereka sampai mereka yang kita tawarkan terlebih dahulu. Dan termasuk teman-teman cara di poin kedua ini, cara untuk mempertahankan nikmat. Setiap kali antum mendapatkan nikmat, kalau mau selalu ya grafiknya itu naik terus nikmat itu, maka ingat di setiap nikmat itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan di jalan Allah. Ya. Keluarkan jalan Allah, berapapun nilainya. Misal Allah SWT berikan kepada kita handphone baru, mau bagus beli handphone lagi yang lain, kasih juga orang susah. Walaupun nilainya mungkin belum bisa mencapai sama. Kita beli baju sebagai tanda syukur, kita berikan juga baju kepada orang yang baru. Kita makan di restoran enak, beli porsi yang sama, kasih juga kepada orang susah. Kasih tukang parkir, kasih orang susah. Porsi yang sama, itu nanti grafik nikmatnya selalu naik, gak akan turun. Yang jadi masalah sering grafik nikmat kita turun, drop, bangkrut usaha, ya apalah macam-macam cobaan datang karena setiap ada nikmat kita nggak pernah memberikan jatah di jalan Allah dari nikmat itu. Ada sebuah hadits Bukhari teman-teman, disebutkan oleh Nabi SAW, ada dua orang di zaman dulu sebelum kita, ya, dari kisah Bani Israel, dua-duanya orang saleh nih. Kebetulan kebunnya bersebelahan, kebun mereka bersebelahan. Maka Nabi SAW mengatakan yang punya kebun yang pertama itu melihat lagi musim kemarau nih, peceklik, panas. Orang-orang petani tahu dan pekebun tahu kalau butuh air banyak. Maka lewat di atas kebunnya dia awan, dan dari awan itu keluar suara, kata Nabi SAW. Ini hadis Bukhari. Suara itu terdengar oleh pemilik kebun yang pertama. Dia mengatakan, atau suara itu mengatakan, awan ini bawalah ke kebunnya si fulan, tetangganya dia, dan turunkan air buat kebunnya. Lalu awan itu jalan, dilihat sama dia, jalan terus turun hujan di sebelah. Dia punya kebun di sebelahnya, gak kena hujan. Maka dia pun pergi ke sebelah, diikutin sama dia. Dilihat hujan lebat di tetangganya. Dia tanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Sampai tadi saya dengar suara dari awan ini, hujan disuruh turunkan di kebunmu, yang lain tidak kena hujan ini, cuma dia saja. Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar gak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Karena ilmu kalau cuma didengar percuma kalau tidak diamalkan. Maka dia mengatakan, hasil kebunku aku bagi 3. Bukan modalnya ya, hasilnya saja.
hasil panen kebunku aku bagi 3. Sepertiganya yang paling pertama disebutkan aku sedekahkan. Jadi kalau teman-teman terima gaji 2 juta, siap nggak sepertiganya kasih dulu orang miskin? Terlalu besar Ustaz. 10% aja susah. Dipotong saja untuk sedekah 2,5% susah gitu. Apalagi mau sepertiga. Sepertiganya paling pertama saya sedekahkan dulu, langsung di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha saya, sepertiganya saya pakai untuk biaya keluarga saya. Karena dia bagi 3 begitu, dia tahu semua nikmat, ada hak Allah di situ, berapapun yang dia bisa keluarkan, maka Allah SWT berikan hujan di waktu musim peceklik. Dan ini grafiknya teman-teman, ini rahasianya grafiknya naik. Yang saya heran ini, kita udah tahu teori syar'i, sedekah itu resep kekayaan. Kenapa masih belum diamalkan? Kadang-kadang kita heran dengan orang tidak mau bersedekah dan masih negosiasi sama syaitan nih. Tidak boleh negosiasi sama syaitan. Ada orang miskin minta, kayaknya itu anak pinjaman. Dia masih kuat tuh, ya. Dia masih kuat, pura-pura kali. Ya. Apalah, kira-kira apa lagi bisikannya coba? Yang biasa digoda syaitan mana? Yang lucu kita iyakan, oh iya kayaknya. Padahal syaitan targetnya supaya waktu itu tidak dicatat amal sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sudah buka dompet mau keluarin duit nih, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Syaitan bilang 5.000 aja. Jangan, tidak boleh negosiasi. Ambil 100.000 kasih. Mulai sekarang belajar teman-teman. Yang belum pernah sedekah dengan jumlah tertentu yang dia masih mampu, coba sedekah dengan jumlah itu. Misal, antum selama ini 2.000 terus, ya. Ternyata pendapatannya bisa, antum bisa keluarin 20.000, coba sekarang dengan 20.000. Bisa 100.000, belum pernah dicoba, coba 100.000. Belum pernah sejuta, coba sejuta. Yang kaya raya 100 juta, coba nilai yang belum pernah. Nanti datang juga yang besar. Makin besar kita berikan, ya. Kalau makin besar keran kita buka di jalan Allah, Allah akan berikan limpahan rahmatnya yang luas. Ini resep sederhana ini. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu melimpah hasil panen kebunnya teman-teman, sepanjang tahun tidak pernah berhenti kurmanya, sampai kaya raya melimpah-limpah. Ternyata kata kuncinya satu, tiap hari dia panggil anaknya yang paling tua namanya Qais. Terkenal dia sama anaknya, ini orang yang karam, mulia sekali. Dia bilang sama anaknya, nak, bantu ayah habisin uang ini sedekah. Bantu ayah habisin uang ini sedekah. Silakan kau kasih siapa saja, yang penting jalan Allah. Tiap hari ayah sama anak ini ambil dari hasil penjualan kurma, bagi-bagi, buka pintunya. Setiap hari ada orang naik di atas rumahnya teriak, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau butuh, kalau kita kayak sembako sekarang, siapa yang butuh kebutuhan pokoknya silakan ambil. Minyak saminnya, gandumnya, kurma, ambil silakan, berapa saja, nggak dibatasi. Jadi tiap hari itu rumahnya terbuka, antri orang ambil semua makanan, tiap hari, nggak pernah habis. Bahkan ini mendatangkan berkah ke kebun, dia tidak pernah putus buahnya sepanjang tahun. Pohon-pohon kurma setahun sekali kurma panen, tapi ini subhanallah sepanjang tahun berbuah terus dan melimpah terus. Orang kadang-kadang tidak berpikir efek itunya. Orang berpikir seperti kapitalis, saya ngeluarin kurang 1 juta, saya keluarin 250.000, berarti uang saya sisa 750. Itu hitungan kapitalis itu. Hitungan Islam tidak begitu. Itu kita keluarin 250.000, ya, misalnya dari 1 juta masih ada 750.000. Sebenarnya ini 250.000 ini sudah berlipat ganda, minimal 10 kali lipat. Itu sudah 2,5 juta. Karena Allah janjikan setiap amal saleh digandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah bilang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu ayatnya. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Sampai pernah satu kali datang keuntungan 80.000 dirham. Mahal, banyak sekali uang ini. Ya, miliaran kalau kita uang Indonesia. Yang sekarang uang kita. Di zaman datang, lalu Sa'ad bilang sama anaknya, kita apain duit ini? Apa ini maksudnya kita habisin? Bagaimana caranya ini? Supaya cepat habis, jangan nginep. Hari ini harus habis. Kata anaknya, ayah kita buka aja pintu utang. Baik, teriak di atas rumah. Siapa penduduk Madinah yang butuh utang datang saja. Datanglah orang, ambil 5.000, ambil 3.000. Lalu mereka sepakat. Jatuh tempo kapan? Akhir bulan. Baik, dibiarin dulu dalam akhir bulan dalam bentuk utang. Lalu anak sama ayah sepakat. Begitu mereka datang akhir bulan, katakan sudah tidak ada utang kalian.
Jadi begitu datang, kami mau bayar, sudah lunas, kami tidak terima uang kami lagi. Ada nggak yang begitu? Kok ketawa lagi? Berarti banyak sekali cambuknya hari ini. Ini 10.000 aja ditagih, kok punya utang? 10.000 sudah matanya belalak, marah-marah. Luar biasa. Maka begitu polanya, luar biasa gitu. Pernah satu kali, Qais ini, dia lihat gudangnya ayahnya lagi penuh. Ayahnya lagi nggak ada, diambil sama dia. Naik di unta banyak, keliling Madinah. Siapa yang butuh ambil saja, siapa yang butuh ambil saja, iklan begitu. Abu Bakar sama Umar lewat. Ini Qais ini kalau kita biarkan habis harta ayahnya nih. Ini kata Abu Bakar sama Umar ini, mertua Nabi yang siapa tidak kenal namanya gitu loh. Ahli surga di jaman surga, bilang begitu. Rupanya sampai berita itu kepada Sa'ad, ayahnya. Lalu Sa'ad datang di depannya Abu Bakar sama Umar dan banyak orang. Dia mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau menolong saya melawan Abu Bakar sama Umar? Karena dia telah mengajar anak saya untuk pelit. Padahal Abu Bakar sama Umar niatnya baik. Ini tadi ayahnya belum ada, diambil semua isi gudang, taruh di kuda, di unta, terus dibagi-bagiin. Siapa yang mau ambil, pokoknya ambil. Maka Abu Bakar sama Umar bilang, ini anak habisin hartanya orang tuanya nih kalau begini. Orang tuanya masih nggak ada keluar, gitu kan? Maka ayahnya malah marah kepada Abu Bakar sama Umar. Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau tolong saya lawan Abu Bakar sama Umar nih? Ngajarin anak saya pelit. Ada nggak orang tua begitu sekarang? Anaknya bawa kertas infak sekolah. Ibu ayah infak sekolah, anti aja nak. Infak 5.000, 10.000, enggak mau, bakhil. Bagaimana mau kaya ini? Pelitnya luar biasa. Ini enggak boleh ada ini. Mau diterapin enggak resepnya nih? Coba panitia masjid sebentar lihat sunduk ya. Bertambah enggak? Kalau enggak berarti bohong. Ini lewat sunduk 2.000, minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari surga, selamat masuk surga, selamat dari neraka. 2.000. Bagaimana bisa? Wahai muslimin yang bakhil, ini penyakit jiwa, nggak boleh bakhil. Begitu kata Nabi SAW itu. Ada sahabat datang, orang-orang Badui, lalu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Disebut namanya, si Fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Ya Rasulullah berwibawa, tapi bakhil. Perhitungan sekali, kepala suku tapi perhitungan, tidak loyal sama warganya gitu. Lalu kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Penyakit jiwa itu, bakhil. Ada orang bakhil sama dirinya sendiri, kopiahnya sudah sobek nggak diganti, mau kena 2 tahun kotor nggak dicuci. Kenapa ini? Sejadah robek-robek, kenapa? Masjid dekat rumah rusak, nggak ada andilnya sama sekali. Dirinya sendiri dia bakhil. Ada orang begitu. Pergi umrah mampu, cari travel yang paling murah, biar jauh dari Masjid Haram. Kenapa? Diri sendiri bakhil. Kalau belum beli bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, bayar, Allah ganti. Allah ganti, sudah ibadahnya enak, hotel bintang 5, busnya bagus, bisnis kelas diganti lagi lipat-lipat. Kenapa bakhil? Benar nggak ini? Allah jadi saksi loh. Saya udah sampaikan. Ilmu harus diterapkan. Jadi resep sederhana ini harus diamalkan. Nikmat kalau mau grafiknya naik, sering bersedekah. Ini resep luar biasa ini. Para sahabat dengar kisah-kisahnya di YouTube. Di YouTube itu sudah banyak ceramah saya tentang Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak yang lain. Kaya raya. Kata kuncinya satu, sedekah. Sedekah terus. Tidak ada hari kemudian mereka bersedekah. Itu selalu dikerjakan, maka ini harus poin. Dan beda teman-teman orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari sumber orang yang mau menerima sedekah, dengan dia menunggu siapa yang minta sedekah. Kalau antum nunggu seperti di komplek ini misalnya, dijaga security segala macam, nggak ada orang miskin masuk. Misal contoh, kapan antum sedekah? Keluar pun sudah langsung masuk tol. Kapan mau sedekah kalau nunggu orang? Ya? Maaf ini yang tinggal di komplek ini, saya tidak bermaksud apa-apa. Bicara secara umum gitu kan. Karena memang kalau kita mau tunggu orang datang baru kita sedekah. Kalau seminggu nggak ada datang berarti seminggu aku tuh nggak sedekah. Padahal setiap hari kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah turunkan 2 malaikat setiap pagi. Satu mengatakan ya Allah luaskan lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan binasakan dia dan hartanya bagi orang yang bakhil. Ini
mesti diperhatikan. Maka kita yang jemput bola, keluar, cari mana nih orang yang perlu uang, sedekahin, dan kita yang mendapatkan manfaat itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan poin kedua. Setiap nikmat menimpa, maka untuk mempertahankannya harusnya seseorang itu mengetahui haknya Allah di situ. Termasuk ini berbagi dengan tetangga tentunya ya, makanan dan seterusnya. Yang ketiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Nah, ini juga pelajaran lain ya. Artinya kalau sesuatu memang terlintas dalam hati kita dan kita ingin mau menjalankannya, boleh kita berbicara selama memang kita bisa mengontrol, tidak ada riya. Misal suami bilang sama istrinya, saya sudah niat nanti kalau akhir bulan terima gaji, mungkin dari 5 juta gaji saya 3 juta saya berikan, kau 2 juta nih saya minta sedekah, saya mau sedekahkan supaya bisa begini dan begitu misalnya. Atau istri mengatakan, saya nanti mungkin mau bantu ibu saya dari ini dan itu. Jadi dia boleh menyampaikan kepada orang yang kira-kira kalau dia meninggal wasiatnya bisa dijalankan. Dan wasiat ini penting teman-teman ya, harus ada wasiat dalam hidup kita. Apapun yang terlintas di benak kita, yang kita khawatir kalau kita meninggal nanti ini menjadi masalah hari kiamat, tulis dalam bentuk wasiat. Utang antum sama siapa, pernah bermasalah sama siapa, ya, kita berusaha minta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Tapi kalau kita meninggal tidak sempat, ahli waris tahu, oh dia punya utang sama fulan, oh pernah ada masalah sama fulan, tolong maafin ya ibu sama ayah saya. Jadi dia bisa menyelesaikan itu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian terlintas di benaknya 3 hari permasalahan yang dia ingin wasiatkan kecuali dia sudah tulis. Jadi wasiat perlu ditulis ya. Kita masuk ke hadis nomor 102, masih bab yang sama, masih masalah wasiat Jibril alaihissalam tentang tetangga. Kata Ibnu Bukhari rahimahullah, Sadaqa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terjemahannya dari Abu Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya adalah dia yakin Allah ada dan dia yakin ada balasannya di akhirat, maka hendaklah ia berlaku baik pada tetangganya. Ya, nanti kita jelaskan ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis ini ya, mengandung makna yang luas sekali. Dan ini termasuk dalam adab dan tata krama Islam yang harus dijadikan sebagai simbol kaum muslimin. Tidak mengenal dia orang Arab, orang bule, orang Melayu. Ini adalah prinsip dasar Islam. Karena di sini dipanggil siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin Allah ada, yakin semua janji Allah benar dia akan terima, maka pesan pertama Nabi, dia harus, bahasa Arabnya di sini ya, falyuhsin ila jarih. Bahasa hasan dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kalau ada orang penampilannya bersih, maka orang bilang dia ini orang bersih. Atau tampan, orang bilang tampan. Tapi kalau bergabung antara bersih, tampan, rapi, apalah semua kebaikan-kebaikan, orang Arab mengatakan orang ini hasan. Bahasa itu hasan namanya. Betul-betul dari semua sisi berarti bagus, gitu ya. Itu yang dimaksud. Di sini teman-teman kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, falyuhsin ila jari. Dia harus buat yang sesempurna mungkin buat tetangganya. Apa saja di sini? Tutur kata kah, tatapan mata kah, jamahan tangan kah, bantuan, apa saja. Semuanya harus yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Dan kita sudah tahu istilah ihsan dalam agama kita adalah sesuatu yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama banyak merincikan masalah ihsan ini ya. Yang mereka rincikan yang adalah tutur kata pada saat yang santun pada saat bertemu, sabar pada saat diganggu oleh tetangganya, kemudian dia membantu memperbaiki apa sajalah ya, yang berhubungan dengan kebutuhan tetangganya dia penuhi. Ini semua masuk dalam masalah pembuat baik ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Ini juga kalimat ikram ya, di sini digunakan fal yukrim dhaifah. Orang Arab juga menggunakan kalimat karam ini ada susunannya. Kalau ada orang teman-teman, kalau ada orang minta dikasih sama dia, orang itu dikatakan orang baik.
Orang Arab pun mengatakan orang baik, istilahnya gitu. Tapi kalau ada orang dia suka memberi walaupun tidak diminta, maka ini namanya orang karim. Beda. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala akramul akramin. Maknanya walaupun tidak minta memberi, gitu loh. Ada orang begitu. Dia silaturahim dengan keluarganya walaupun anak-anak kecil tidak minta dikasih sama dia. Walaupun ada kakaknya misalnya punya kemampuan tapi dia datang dikasih uang sama dia, dibawain hadiah apa. Ada orang karam namanya. Ya, punya kemuliaan jiwa, memang suka sekali memberi. Maka di sini Nabi SAW mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus mengikram tamunya. Ya. Jadi teman-teman hindari ini ya sifat bakhil. Kita kembali ke bakhil tadi. Ada orang begitu, tetangga bel atau ada orang bel pagar dari depan pintu. Kenapa? Dari depan pagar. Ya akhi dan ukhti, bukain orang pagar dulu, silahkan masuk. Dan termasuk adab menerima tamu dalam masalah ikram adalah tidak menanyakan kenapa dia datang. Jangan tanya kenapa datang. Baru buka pintu, iya kenapa? Silahkan masuk, silahkan duduk. Tugas kita mengikram. Ikram itu memberikan makan, memberikan minum, pokoknya apa sajalah. Kalau dia tidak cerita apa-apa ya sudah, berarti dia cuma mau datang. Ya? Kalau dia punya hajat pasti dia akan bilang. Sudah biarkan saja sampai dia bilang baru kita jawab hajatnya. Itu termasuk adabnya. Termasuk adab dalam tamu adalah jangan tanya mau minum apa, panas atau dingin. Tidak usah, keluarkan semua. Kalau mau karam, mau orang mulia, dia nggak tanya. Dia langsung buatin teh panas, juga dikasih keluar minuman dingin. Biar tamunya yang pilih. Kalau sekarang tamunya malu, mau minum apa, panas atau dingin, terserah aja. Padahal sebenarnya dia lagi meriang, butuh minuman panas. Nah? Atau dia lagi haus, butuh minuman dingin, cuma dia malu bilang yang dingin aja. Ada juga orang Masya Allah tidak malu, tinggal bilang, ya saya mau dingin, saya mau panas. Tapi ini adab. Ada orang subhanallah punya tata krama, dia nggak mau bilang. Termasuk juga adab orang yang jadi tamu adalah tentu dia tidak rewel, dia tidak mengatakan keluarin buat saya minuman dingin ya. Enggak. Termasuk adab dari dua pihak memang begitu. Tapi kita sebagai pemilik rumah tidak usah tanya. Tugas kita ikram. Ikram adalah memuliakan. Tempat dudukkan di tempat yang benar, berikan makan minuman apa saja kita sajikan buat dia. Terserah dia mau pilih apa. Gitu kan? Ada orang subhanallah saking karamnya sampai-sampai dia terakhir sekali baru makan. Dan itu ada hadis yang berbunyi ya, termasuk adab pemilik rumah adalah dia yang terakhir makan. Jadi biarin tamu semua makan. Ini begitu ada makanan enak dia nomor satu antri. Makanannya numpuk seperti gunung. Takut tetangganya habisin atau tamunya habisin. Sampai-sampai saking ikram tamu ini dimuliakan dalam Islam teman-teman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Beliau itu sering puasa Senin Kamis. Satu waktu pernah kedatangan banyak tamu pas hari puasa. Dihidangkanlah sama dia, tetap dia hidangkan. Dia nggak bilang saya puasa ya. Enggak, dihidangkan sama dia makanan yang mewah-mewah. Tamu-tamunya tahu adab, mereka juga tidak mau memulai sebelum tuan rumah. Maka semua pada nunggu. Abdullah bin Mubarak bilang silakan makan. Kami nunggu Anda. Abdullah bin Mubarak tidak mau bilang saya lagi puasa. Diambil sama dia, dicuil sama dia roti gandumnya, ditaruh daging sedikit, dia masukkan di mulutnya. Lalu dia mengatakan, ayo silakan. Orang lihat dia sudah makan, ya sudah orang makan semua kan. Baru dia sibukkan diri seakan-akan lagi sibuk tamu. Ayo saya lagi sibuk dulu ya, urus ini. Dia ke belakang rumah dibuang makanan itu. Yang penting tamunya sudah makan. Begitu. Kalau antum kan kesempatan ada tamu. Telan aja sekalian. Kan boleh Ustaz, batalin puasa sunnah karena tamu. Mana dalilnya akhi? Kisah Salman sama Abu Darda. Salman sama Abu Darda ini ada kisahnya. Salman ini Al-Farisi pernah bertamu ke rumahnya Abu Darda. Begitu tiba depan rumah, dia lihat Ummu Darda lagi bersih-bersihin rumah, bajunya khusus sekali. Penampilannya seperti orang tidak ngerawat diri. Maka Salman tanya, kenapa Ummu Darda ini? Maksudnya hukum agama kok harus bersih di rumahmu segala macam, kenapa gini? Dia bilang saudaramu Abu Darda nggak ada hajat lagi sama wanita. Malam hari mulai habis Isya sampai subuh sholat malam. Pagi puasa tiap hari. Kalau puasa juga istrinya nggak bisa dekat-dekat. Nggak ada hajat ini.
Nggak ada waktu untuk lihat saya, cengkerama, ngobrol, nggak ada. Kata Salman, di mana suamimu? Kata Abu Darda, di masjid. Ada riwayat lain menjelaskan juga, waktu Salman lagi nanya, Abu Darda muncul. Oh, ini saudara saya nih. Dia langsung masuk ke rumah, dihidangkan makan. Rupanya dia lagi puasa. Yang lagi puasa Abu Darda, karena setiap hari puasa kan istrinya bilang, malam hari selalu sholat tahajud. Maka yang terjadi, Abu Darda langsung suruh silakan masuk Salman, dihidangkan makanan. Dia bilang makanlah, karena saya lagi puasa, kata Abu Darda. Salman sudah dengar keluhannya istrinya tadi, Abu Darda kan, kalau ini saudaramu nggak punya hajat dengan wanita, nggak pernah perhatian saya lagi, nggak butuh apa saya, untuk apa dandan, untuk apa bersih-bersih, toh dia nggak sentuh saya gitu. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau ikut makan. Kenapa? Karena kau lagi puasa sunnah, menghormati tamu wajib. Ya. Tapi kasusnya kenapa? Abu Darda setiap hari puasa, dan Abu Darda tidak memberikan hak istrinya. Itu loh kasusnya. Ini pas hari Senin, ayo makan yuk. Ayo, kan dia aja. Atau dia bilang sama temannya, kalau kau paksa sih saya buka puasa. Gimana modelnya ini? Ya? Jadi kasus Salman dan Abu Darda ada, dan ini jangan selalu jadikan dalil untuk batalin puasa ini. Maka akhirnya Salman, Abu Darda makan karena hormati tamu kan. Malam hari Salman minta nginap di rumahnya, Ini Abu Darda ini setiap habis pulang dari masjid, habis sholat isya dengan Nabi SAW, dia pulang ke rumahnya, ganti baju, masuk kamar, keluar ke ruang tamu, langsung sholat. Dari itu sampai subuh, nggak berhenti sholat. Jadi malam itu kan kalau dalam Islam dibagi tiga ya, makanya ada istilah sepertiga malam terakhir ya. Jadi mulai maghrib, ikhwan dan akhwat sekalian, sampai subuh itu dibagi tiga. Kalau misalnya 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama dari maghrib sampai 4 jam itu dianggap sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Nah, sepertiga akhir itu yang Allah turun ke langit bumi. Gitu. Jadi kita membagi malam jadi 3 bagian. Rupanya Salman sudah nunggu di ruang tamu. Abu Darda keluar mau sholat, ditahan, ditanya oleh Salman, kenapa kamu keluar? Saya mau sholat, tidur dulu. Suruh kasih haknya untuk dia tidur, istrinya juga punya hak. 1/2 malam keluar lagi Abu Darda. Salman tanya, mau ngapain? Mau sholat, tidur dulu. Dijaga sama Salman semalam suntuk. Begitu 1/3 malam dia keluar, kata Salman, sholat sesukamu. Dalam riwayat lain dikatakan mereka sholat berdua. Setelah azan subuh pergi ke masjid sama-sama. Rupanya Abu Darda terganggu nih. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, Salman udah ngacoin program saya. Kemarin puasa disuruh batalin, sholat malam biasanya semalam suntuk, ini cuma 1/3. Tapi Salman sebelum pergi ke masjid sudah bilang, wahai Abu Darda, Allah Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak, kasih semua haknya. Jangan semuanya ibadah saja kepada Allah, tapi hak istri, hak anak, hak suami, hak tetangga nggak dikasih. Masing-masing Allah sudah kasih porsinya gitu kan. Maka kasihkan semua haknya. Waktu Abu Darda ngeluh dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman benar. Harusnya kau kasih hak Tuhanmu, harus kau kasih juga hak dirimu, harus juga kau kasih hak keluargamu. Kita juga butuh pada saat lapar makan, kita butuh juga rileks, tapi kita juga butuh ibadah. Jadi semua sisi seorang muslim itu menyempurnakan hidupnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan potongan ini. Kita kembali ke inti bahasan, berarti tamu wajib dimuliakan. Jangan tanya kenapa datang, hidangkan semua yang ada. Ya. Dan termasuk adab kalau kita yang bertamu teman-teman, kalau kita bertamu dianjurkan untuk tidak berdiri di depan pintu orang ya. Itu termasuk adab dalam hadis. Jadi kalau kita lagi rumah orang, jangan langsung berdiri pas di pintu yang dia buka, di sisi kanannya. Sunnah Nabi di sisi kanan pintu. Nabi SAW mengatakan ke rumah sahabat di sisi kanan. Karena jangan sampai dia buka pintu, istrinya nggak pakai hijab, ada sesuatu di rumah yang dia tidak mau dilihat. Karena kalau kita langsung di situ dibuka kelihatan kan. Ada rumah orang kadang-kadang plong, maka dia berdiri di sebelah. Termasuk adabnya, kalau dipersilahkan masuk, perhatikan kata pemilik rumah. Kalau dia bilang silahkan masuk, berarti hanya masuk sampai di pintu. Ya, jangan masuk ke kamar orang, ke dapur. Ada orang begitu.
Tamunya, maaf ya sebentar, tuan rumahnya masuk ke kamar, dia sudah keliling-keliling, tahu semuanya, dapurnya orang, taman belakang, bagus rumah kamu ya. Ini, kenapa mau campuri rumahnya orang? Tugas kita silakan masuk, berdiri dulu, masuk depan pintu, silakan duduk, tanya, saya duduk di mana? Jangan main duduk saja, mungkin ada kursi yang tuan rumahnya biasa duduk. Kita nggak boleh duduk di tempat seorang muslim, kan gitu. Harus ditanya. Kemudian kalaupun duduk, maka jangan langsung main makan hidangan. Dipersilahkan baru ambil. Kan begitu. Ini ada adab-adab tata krama semua. Ini masuk dalam masalah siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Yang ketiga, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir, maka dia hanya harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Dan ini juga penting bagi seorang muslim. Bapak Ibu sekalian harus mulai sekarang programkan. Masa lalu sudah selesai urusannya. Itu kalau salah kita bertobat, kalau benar kita bersyukur. Saya bahas siang ini, pagi ini sampai ke depan, sampai ajal kita datang. Teman-teman sekalian, yang terucapkan dari lisan seorang muslim harus emas, bobotnya besar, bernilai pahala. Kalau omong kosong, diam, tidak usah. Ya. Saya tahu kisah Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi, itu kalau beliau terima teleponnya orang, sambil dengarin keluhannya orang itu sambil berzikir. Enggak ada waktu kosong buat dia. Nanti kalau sudah selesai orang itu tanya, baru dia ngomong. Jadi cuma ada zikir atau dia menasihati orang lain. Isinya semua berbobot. Ada orang kadang-kadang berteman sudah 20 tahun, ceritanya sudah itu terus diulang-ulangi. Temannya sudah bengkak telinganya, faham masalahnya. Dulu saya waktu SD begini, orang semua sudah tahu. Untuk apa diulang-ulangin ini? Saya kadang-kadang kalau dulu sama istri saya, ada cerita begini. Saya udah 7 kali dengar nih. Cerita yang lain. Apa gitu. Tidak perlu diulang-ulangin terus. Apa kira-kira manfaat? Kalau tidak ada diam, udah, gitu kan? Masuk dalam masalah ini teman-teman. Kalau kita bertanya pada orang lain, butuh bertanya pada orang lain. Sebelum kita bertanya, tanya diri kita dulu. Pertanyaan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu jangan nanya, nggak usah nanya sama orang. Jangan biasakan fudul, mencari tahu orang kenapa dia pakai tas biru, kenapa pakai sepatu hitam, kenapa kopiahnya ini biru, untuk apa? Ada hajat nggak? Kalau kita lihat orang di pengajian bajunya bagus, kita memang ingin beli, nanya, maaf ya bu, maaf pak, saya mau tanya, bajunya bagus, masya Allah, beli di mana? Memang kita ada hajat, tapi satu pengajian ditanya, untuk apa? Ini tanya bajunya, ini tanya kopiahnya, ini tanya tasnya, semua dia mau cari tahu. Ada orang begitu, seperti perpustakaan berjalan. Ya. Dia tahu semua datanya orang. Apa ini? Tidak perlu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, min husni islamil mar'u tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bermanfaat tak buat kita? Sebelum bertanya bermanfaat tak? Karena kata-kata teman-teman sebelum kita ucapkan masih kita pemiliknya. Kalau masih di mulut kita miliki. Mau pahit, mau jahat masih kita miliki. Kalau sudah dilontarkan milik orang lain, kita sudah nggak bisa kontrol. Itu seperti bola liar kemana-mana. Maka harus kontrol, hati-hati. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan kena lisannya sendiri. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan ceritain orang lain. Tapi semua temannya dibilangnya begitu. Dia jalan seperti orang telanjang. Orang tahu semua, oh si fulan masalahnya ini. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia. Padahal masalah kita banyak, nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu, keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter, butuh agama sama ustadz, itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok saya mau cerita dulu ya, 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar. Ada juga orang begitu bertanya, saya kadang-kadang dulu waktu saya masih sebarin nomor saya, pernah tersebar 15.000 WA masuk, saya nggak bisa jawab lagi. Jawab 10 masuk 100. Ya. Sekarang sudah saya rahasiakan nomor saya. Nah ini tidak bisa ditanggulangi sudah semua. Subhanallah, ada orang datang bertanya di WA, Ustaz tolong jelaskan berikut dalil-dalilnya ya, hukumnya 1, 2, 3. Saya seperti orang kuliah ini lagi dites. Ya akhi dan ukhti, hukum tanya, konsultasi, suami saya ucapin kalimat cerai jatuh nggak? Selesai.
Istri saya ajak berhubungan tidak mau. Hukumnya bagaimana? Atau apa yang harus saya lakukan? Ringkas saja. Itu konsultasi. Curhat nggak boleh kepada Allah SWT. Orang yang kita ajak curhat teman-teman cuma dua keadaannya. Teman atau lawan. Kalau dia teman, dia sedih. Kalau dia lawan, dia gembira. Untungnya apa kira-kira? Nggak ada untungnya buat kita kan? Nggak ada untungnya. Coba ambil kaidah penting itu, gitu kan? Makanya makna hadis ini penting. Orang mukmin itu beriman pada Allah di akhir, dia cuma mengucapkan yang baik. Penting nggak bertanya? Sama juga kalau kita ditanya orang, jawab sesuai dengan kadar pertanyaan saja. Mau kemana? Mau ke masjid. Cukup. Nggak usah jelaskan alamatnya di mana, mau apa, nggak perlu. Karena dia tanya mau kemana. Kalau dia hajat lagi ada, dia bilang untuk apa ke masjid? Untuk pengajian. Jawab sesuai dengan itu. Karena kadang-kadang teman-teman kita benar nih, tapi kena terlalu panjang jawabannya jadi salah. 1 benar 9 salah. Iya, begitu kan biasa terjadi kan? Makanya jawab yang penting saja. Sudah makan? Belum. Selesai. Mau makan? Iya. Kalau orang tanya sudah makan? Iya, memang saya belum makan 2 hari nih. Untuk mau makan? Iya mau. Lapar? Iya lapar. Sudah. Dan di sini tidak, orang Muslim itu tidak boleh ada kebohongan dalam hidupnya ya. Ada sebuah hadis, ada bahasan para ulama, kalau ada orang lapar ditanya misal, kamu lapar? Enggak, dia bilang bohong, itu enggak boleh. Antum bilang iya lapar, enggak apa-apa, bukan aib, gitu kan? Tapi kita tidak minta apa-apa. Mau saya hidangkan makan? Ya sudah silahkan, enggak apa-apa. Orang Muslim zahirnya yang kelihatan sama dalamnya sama. Enggak ada samar-samar bagi seorang Muslim. Halal jelas, haram jelas, suka atau enggak suka clear. Ini samar-samar, tidak jelas semua hidupnya. Biar pakai baju pun nggak jelas, warnanya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas. Nih orang beriman nggak ada, karena dia tahu mana halal, mana haram. Halal dia boleh nikmati, haram dia tinggalkan. Jelas nggak ini? Jelas. Ya Allah, saksikan. Saya udah sampai ini. Baik, sampai sini bahasan kita insya Allah ya. Allahu a'lam. Ini harusnya diperhatikan dan difahami. Begitu saja kita lanjutkan insyaallah pada makan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.